Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 9 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, Juru Selamat, Penebus, Penolong, Penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Anda tidak akan membuat Tuhan letih. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 143 ayat 1. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Biarlah jiwa diulurkan dan ditinggikan supaya Allah memberi kepada kita napas suasana surgawi. Kita bisa begitu dekat kepada Tuhan sehingga dalam tiap godaan yang sekonyong-konyong datangnya, pikiran kita akan berpaling dengan sendirinya kepadanya, seperti bunga berpaling kepada matahari. Bawalah segala kekuranganmu, kegembiraanmu, duka citamu, keluh kesahmu, dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Anda tidak dapat memberati Dia. Anda tidak akan membuat Dia letih. Dia yang menghitung jumlah rambut di kepalamu tidaklah bersikap masa bodoh terhadap keperluan-keperluan anak-anaknya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Hatinya yang penuh kasih terjamah oleh duka cita kita, bahkan terhadap ucapan kita mengenai hal itu. Bawalah padanya segala sesuatu yang memberatkan pikiran. Tiada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena Dia yang memerintah semesta alam. Tiada sesuatu pun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tiada suatu bagian pun dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tiada kesukaran yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Tiada derita yang menimpa anak terkecil sekalipun dari anak-anaknya. Tiada kebimbangan yang menyusahkan jiwa. Tiada kegembiraan yang menyenangkan. Tiada doa yang sungguh-sungguh diucapkan bibir yang tidak diperhatikan Bapa Surgawi itu atau yang tidak segera diperhatikannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Hubungan antara Allah dengan tiap-tiap jiwa adalah jelas dan sempurna, seolah-olah tidak ada lagi jiwa lain di dunia ini untuk menikmati penjagaannya, dan tiada jiwa lain untuk mana Dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Yesus berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yohanes 16 ayat 26 dan 27. Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari hanya menyebut nama itu pada permulaan dan akhir sebuah doa. Berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam roh dan pikiran Yesus. Sementara kita percaya atas janji-janjinya, bergantung kepada rahmat-Nya, serta mengerjakan pekerjaannya. Tuhan tidak bermaksud supaya ada di antara kita menjadi petapa atau menjadi rahib untuk mengasingkan diri dari dunia dalam usaha membaktikan diri kita sendiri untuk mengerjakan ibadah. Kehidupan itu haruslah seperti hidup Kristus, antara gunung dan halayak ramai. Orang yang pekerjaannya tidak ada selain berdoa saja akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sekedar hal rutin saja. Saudaraku dalam Tuhan, hubungan kita dengan Allah Bapa jelas dan sempurna. Dan untuk itu, Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Penting bagi kita memahami hubungan Allah Bapa dan anaknya ini.
kita terhubung dengan Bapa hanya melalui Anak-Nya yang tunggal. Renungan hari ini mengutip ayat berikut ini untuk menjelaskan tentang Yesus adalah Anak Allah. Yohanes 16 ayat 26 dan 27. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Dalam Alkitab versi King James disebutkan I came out from God, yang artinya aku keluar dari Allah. Ini adalah pernyataan bahwa Yesus lahir dari Bapa, dan murid-murid memang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yohanes 6 ayat 69 berkata, "Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah, the Son of the living God." Murid-murid percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup, yang keluar dari Bapa. Melalui Anak Allah inilah kita harus berhubungan dengan Bapa. Kita berdoa kepada Bapa dalam nama Anak Allah yang keluar dari Bapa tersebut. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 143 paragraf 3. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus adalah sesuatu yang lebih dari hanya menyebut nama itu pada permulaan dan akhir sebuah doa. Berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam roh dan pikiran Yesus, sementara kita percaya atas janji-janjinya, bergantung kepada rahmat-Nya, serta mengerjakan pekerjaannya. Berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa dalam rohnya Yesus dan pikirannya Yesus. Apakah itu roh Yesus? Kita baca dalam Alfa dan Omega jilid 6, bab 86, halaman 485 yang berkata, Kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri, hidup dari kehidupannya sendiri. Roh Kudus mengeluarkan kuasanya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Roh Kristus yang kudus adalah nafas hidupnya, yaitu kehidupannya sendiri dan bukan oknum lain. Kemudian dalam Selected Messages buku pertama, halaman 249 paragraf 3, Nyonya White jelaskan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini, Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya. Jadi roh itu adalah pribadinya Kristus, karakter keilahiannya. Roh Yesus artinya pribadi Yesus, karakter ilahi Yesus itu sendiri. Jadi, berdoa dalam nama Yesus, kita harus berdoa dalam hidupnya, pribadinya, dan karakter ilahinya Yesus. Lalu bagaimana dengan pikiran Yesus? Adventist Home halaman 125 paragraf 1 menjelaskan, jika dia memiliki pikiran Kristus, dia tidak akan merusak. Saya ulangi, tidak akan menjadi perusak tubuh, tetapi akan penuh dengan kasih yang lembut, berusaha untuk mencapai standar tertinggi dalam Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang membangun tubuh dan bukan merusak. Tubuh artinya tubuh Kristus. Kemudian menjadi penuh kasih yang lembut serta mencapai standar tertinggi dalam Kristus. Selanjutnya dalam Gospel Workers edisi 1915 halaman 293 paragraf 3, Nyonya White menyatakan, dia meminta kita memiliki pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 4-8. Inilah Yesus itu, penuh penyangkalan diri. Kita yang berdoa dalam nama Yesus harus memiliki pikiran yang sama. Pikiran yang membangun dan bukan merusak. Pikiran yang penuh penyangkalan diri. Inilah makna berdoa dalam nama Yesus, yaitu berdoa dalam roh dan pikiran Yesus. Maka Bapa akan mengasihi kita, sebab kita mengasihi anak-Nya
menjadikan hidup dan pikiran anaknya menjadi hidup dan pikiran kita. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 48 tahun 1876 paragraf 3 yang berkata, pikiran Yesus Kristus harus ada di dalam kita, mengendalikan setiap pikiran, setiap tujuan hidup kita. Dan bila Kristus yang kita miliki dalam hidup ini, maka dengan sendirinya yang berdoa adalah Kristus itu sendiri. Sebab Kristus yang kendalikan pikiran dan tujuan hidup kita. Hidupnya yang kendalikan hidup kita. Tidak heran Bapa dengar dan jawab, sebab suara Kristus yang selalu Bapa dengar. Inilah rahasia yang penting bagi setiap umat Allah untuk dipahami. Bapa tidak akan pernah lelah atau letih mendengar doa-doa kita, sebab Kristuslah yang sebenarnya berdoa di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Karena itu, kita memiliki roh dan pikirannya. Kita memiliki roh dan pikiran Kristus dalam berdoa. Dan teristimewa, Main Karakter dan Personality, Volume 2, halaman 811, paragraf 2, menyatakan, tidakkah kamu mau menyerahkan bebanmu kepada pembawa beban, Tuhan Yesus Kristus? Yesuslah pembawa beban kita. Tidak heran kita berdoa hanya melalui Yesus. Semua beban Yesus yang tanggung. Dan Dia berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus tidak hanya membawa beban kita, tetapi juga memberikan kita kelegaan. Inilah wujud kasih Allah Bapa bagi kita. Semuanya tersedia di dalam anaknya yang tunggal, anak yang keluar dari Bapa. Karenanya jangan khawatir, bawa segala kekurangan kita, kegembiraan kita, duka cita kita, keluh kesah kita, dan ketakutan kita kepada Bapa. Kita tidak akan memberatkan Bapa, sebab Dia telah mengaruniakan segalanya di dalam anaknya yang tunggal. Bisa lihat betapa Yesus begitu penting dalam hidup kita. Dialah segalanya bagi kita. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pagi hari ini, untuk tidak sekedar berdoa dalam nama Yesus. Sebab berdoa dalam nama Yesus tidak sekedar menyebut nama, tetapi berdoa dalam roh dan pikirannya, memiliki kehidupannya dalam hidup ini. Hidupnya mengendalikan hidup kami, memiliki pikirannya yang mengendalikan pikiran kami, pikiran yang penuh penyangkalan diri. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami membiasakan kebenaran ini dalam hidup, sehingga kami boleh berdoa dengan benar, dan oleh karena mengasihi anakmu, engkau mengasihi kami dan menjawab. Terima kasih Bapa atas kebenaran ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendakmu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.